Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita baca surat Al-Isra terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang apa yang saya pelajari ya di Korean Learning Improvement Corporation. Ini adalah kegiatan tentang bagaimana menggunakan teknologi dalam pendidikan ya. Ya, jadi dengan adanya teknologi ini kita cuma menggunakan satu jari saja, istilahnya small click itu, kita sudah bisa melihat dunia, intinya seperti itu ya. Dan salah satu penggunaannya adalah dengan menggunakan scratch ya pada kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Oke, kita akan tampilkan beberapa video untuk menggambarkan bagaimana teknologi itu bisa kita gunakan untuk kemajuan dari pendidikan di Indonesia terutamanya. Oke, sekarang kita perhatikan ini video tentang penggunaan teknologi atau istilahnya kecerdasan buatan yang kita gunakan untuk mempermudah kehidupan kita. Kita perhatikan videonya bersama-sama. 안녕하십니까. 저는 광주 농성초등학교에서 근무하고 있는 리드교사 김동환입니다. 오늘날 우리 사회는 빠르게 발전해가고 있습니다. 이런 변화의 흐름을 이끌어가는 기술 중 하나가 바로 인공지능인데요. 여러분들은 인공지능 하면 무엇이 떠오르시나요? 어떤 사람은 로봇을 떠올리고 머신러닝 또는 딥러닝과 같은 용어를 떠올리는 사람도 있을지도 모르겠습니다. 인공지능은 무엇일까요? 그리고 어디까지 발전했을까요? 이번 강의에서는 인공지능의 의미를 이해해보고 우리 주변에서 활용되고 있는 인공지능을 체험해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 인공지능의 의미에 대해서 알아보겠습니다. 인공지능의 개념은 사실 지능의 개념이 명확하지 않기 때문에 인공지능의 개념 또한 명확하게 정의하기 어렵습니다. 다만 많은 학자들의 인공지능에 대한 개념을 종합해보면 인공지능은 인간의 학습, 추론, 문제 해결 능력과 같은 지적 능력을 컴퓨터 프로그램으로 구현할 수 있는 학문 또는 기술을 의미한다고 볼 수 있습니다. 인공지능은 크게 범용 인공지능과 좁은 인공지능 두 가지로 나누어 볼 수 있습니다. 범용 인공지능은 특정 문제가 아닌 주어진 모든 상황에서 생각과 학습을 하고 문제를 해결할 수 있는 인공지능을 의미합니다. 이는 인공지능 연구의 궁극적 목표라고 할 수 있겠죠. 들어서 더욱 구체화되고 발전된 모습으로 나타나고 있습니다. 왜냐하면 이제는 클라우드나 GPU와 같은 컴퓨팅 인프라와 인공지능을 학습시킬 수 있는 충분한 데이터를 확보할 수 있게 되었기 때문이죠. 주변에서 흔히 볼 수 있는 인공지능에 대한 오해도 있습니다. 로봇은 인공지능이다 라고 생각하는 건데요. 그러나 엄밀히 말하면 여러분들이 떠올린 로봇은 그 자체가 인공지능이라기보다는 인공지능이 탑재된 로봇이라고 생각해야겠죠. 또 많은 사람들이 인공지능과 머신러닝, 딥러닝을 비슷한 내용으로 생각합니다. 그러나 셋의 의미는 다릅니다. 보이는 그림처럼 인공지능이 가장 포괄적인 의미를 지니고 있고 인공지능을 구현하기 위한 대표적인 방법 중 하나가 머신러닝입니다. 그리고 딥러닝은 머신러닝의 여러 분야 중 하나로서 인간의 뉴런과 비슷한 인공신경망 방식을 기반으로 만든 것입니다. Nah, sekarang kamu perhatikan tentang pengenalan aplikasi Scratch. 안녕하십니까. 전남 리드교사 김진희입니다. 오늘은 저와 함께 교육용 프로그래밍 언어 중 스크래치를 배우겠습니다.
스크래치는 세계적으로 학생들이 쉽게 사용할 수 있도록 만들어진 코딩 프로그램입니다. 한번 잠시 살펴보겠습니다. 스크래치는 이렇게 온라인에서 직접 프로그래밍을 할 수도 있고 다운로드를 받아 자신의 컴퓨터에서도 실행할 수가 있습니다. 오늘 이 시간에는 온라인에서 직접 프로그래밍을 해보겠습니다. 스크래치를 이용하기 위하여 회원을 가입하면 계속 스크래치는 화면 상단의 메뉴에는 총 언어 설정, 파일, 에디트, 튜토리얼스로 구성이 되어 있습니다. 지구본 모양을 클릭하면 여러 나라의 언어들로 쉽게 설정을 바꿀 수가 있습니다. 다음 파일입니다. 파일에서는 작성한 프로그램을 새롭게 저장할 수가 있고 불러올 수가 있습니다. Oke, sekarang kita mulai kuis untuk mengetahui pemahaman kamu. Oke, kita mulai. Ada 10 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Ya, silakan dimulai. Iya, kita lihat pemenangnya. 이길. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini Scratch ini adalah bahasa pemrograman yang grafis yang dapat digunakan secara grafis. Ya, bisa online atau kamu download dulu. Nah itu keunggulannya itu cuma klik-klik aja. Nah nanti tergantung ada beberapa warna. Ada yang untuk move, kemudian ada yang untuk misalnya suara dan segala macamnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi Scratch itu ini tadinya mencontoh permainan Lego ya. Pemrograman gratis ini untuk mainan animasi, kemudian mencontoh permainan Lego namun mengambil keuntungan dari ide komputasi. Jadi seperti itu. Jadi yang kita gunakan bagaimana membuat pemrogramannya untuk suatu hal yang bisa mempermudah kita. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Ini cocok untuk siapa aja? Ya. Nah kalau kamu perhatikan, ini Scratch ini cocok untuk semuanya. Ya. Nah, ini untuk orang yang usianya 8 tahun, untuk membantu keterampilan belajar. Ya, dari umur 8 tahun disarankannya sih supaya lebih paham dengan programmer ya. Makanya sekarang kan ada pelatihan untuk coding for kids ya. Nah, kalau kita perhatikan bahasa yang didukung oleh Scratch itu hampir 50 bahasa di dunia. Jadi semuanya bisa mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, dalam institusi pendidikan gimana kita gunakannya? Ya. Ini untuk membantu pengajar dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, musik, seni, desain, ekonomi, IPA, dan IT yang pastinya. Ya, kemudian Scratch dirancang untuk eksplorasi dan eksperimen, sehingga mendukung banyak gaya belajar yang berbeda. Ya. Nah, kita bisa menggunakan Scratch ini secara online. Nah, ini nanti ya kamu download di Scratch Meet Edu. Kalau mau di-download silakan. Kalau mau menggunakan setiap saat dengan online juga nggak masalah. Ya, jadi sudah disediakan. Ya. Nah, kita bisa mendownload di sini. Downloadnya di sini. Kamu download. Dan itu gratis. Ya, bisa kamu gunakan untuk menambah kemampuan kamu dalam membuat program. Oke, nah ini kira-kira tampilan Scratch seperti ini ya. Belajar menggunakan Scratch. Nah ini banyak warna-warna.
Ini tiap warna berbeda perintahnya. Nanti tugas kamu adalah saling berdiskusi bagaimana untuk memahami Scratch. Ya. Oke. Oke, sekarang kalian membentuk kelompok ya untuk mendiskusikan ya tentang Scratch. Bagaimana kalian bisa membuat program tentang matematik menggunakan Scratch? Silakan berdiskusi. Nanti akan kita lihat hasil diskusinya dan hasil karya dari kalian. Nah, nanti akan saya melihat semua yang kalian kerjakan. Silakan. Oke, ini kelompok dari Hafiza, Ladifa, kemudian Raihan dan Rakai yang sedang mencoba Scratch. Coba dicek suaranya, bisa? Oke, ya. Oke. Nah, ini lagi mencoba membuat apa kelompok ini? Saya lagi mencoba buat game, Pak, tentang meletuskan balon, Pak. Meletuskan Balon. balon dengan matematika. Jadi kalau misalkan yang ganjil jangan dipencet, tapi kalau yang kena dipencet biar meletus. Oh gitu. Oke. Programnya coba ditunjukkan, Rakai. Saya mau lihat hasilnya. Ini jadi yang kayak gini yang genap nanti, Pak. Yang orangnya kayak gini tuh ganjil, nanti saya ganti. Oh gitu. Gini, Pak. Ya. Oke, ini kelompok Faiko, kemudian Putri, Delta, dan Adel. Ya, coba dijelaskan sedang membuat apa ini? Kita sedang membuat penyihir yang menyihir seorang tuan putri menjadi kodok. Oh, oke, ini kelompok dari Fikri, Joy, tentang apa? Operasi? Pembagian. Coba ditampilkan yang sudah dibuat. Nanti kalau bisa kita jawab ini seperti kayak apa sih balap-balapan gitu. Oke. Yang online kira-kira lagi buat apa nih? Ada yang bisa mewakili untuk berbicara? Tentang perkalian. Oke. Ya, nanti bisa dipresentasikan ya. Syaira, Haidir, Zaki, dan Fikri nanti bisa dipresentasikan sehingga nanti bisa kita share ya di internet tentang program-program yang sudah kalian buat. Semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman di belahan dunia yang lain. Oke, kalian silakan mencoba menggunakan aplikasi Scratch untuk pembelajaran matematika. Silakan kalian gunakan untuk membuat misalnya perkalian, kemudian penjumlahan, pengurangan, maupun barisan dan deret, aritmatika. Yang penting semuanya berhubungan dengan matematika. Tidak usah takut untuk mencoba program ini, karena program ini sangat mudah kita gunakan, sehingga kalian nanti akan bisa lebih menyenangi pembelajaran matematika. Ya, silakan dilanjutkan kembali. Yang harus kalian ingat bahwa program Scratch ini tidak hanya bisa digunakan untuk pembelajaran matematika, tapi hampir semua materi pelajaran kalian bisa menggunakan program Scratch, sehingga nanti dalam pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan lebih mudah, dan kalian juga bisa menggunakan program ini untuk permainan, untuk refreshing, sehingga kalian tidak menjadi bosan dalam belajar. Oke, saya pikir waktunya sudah cukup untuk diskusi. Nah, sekarang akan kita coba presentasi beberapa kelompok untuk menampilkan karya yang sudah dibuat tentang Scratch ini. Oke, sekarang kelompoknya Fikri terlebih dahulu ya. Silakan Fikri untuk di-share untuk menjelaskan kepada teman-temannya apa yang dibuat dalam diskusi yang sudah dilakukan. Silakan. Oke, sekarang kelompoknya Fikri terlebih dahulu ya. Ya, silakan dijelaskan Fikri dengan suara yang agak kencang. Ya, jadi di sini kami membuat sebuah permainan balap-balapan, dan itu seperti ikan Nemo dan ikan Dory. Nah, itu jadi kalau pembalapannya itu tentang seperti pembagian matematika. Jadi jika kita menjawab benar, maka kita akan jalannya dua, misalnya 24 dibagi 2 yaitu 12, maka akan maju sendiri begitu. Jika nanti ada pembagian yang agak membingungkan, itu nanti langsung dibulatkan saja
seperti 2-1 itu. Jika nanti benar, maka akan menang permainannya. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Kalau seandainya perkalian pembagiannya salah, gimana? Apa dari Itu. program ini? Dia akan tetap diam saja, nanti dia akan kalah cepat sama yang ikan yang di atas. Coba dipraktekkan. Dia bakal diam saja, Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau salah dia diam, kalau benar ikannya Maju. bergerak. Oke, ya kita kasih plus dulu buat Fikri. Ya, jadi ini tentang pembagian ya. Good. Terima kasih Fikri. Ya. Sekarang kelompok siapa lagi yang sudah siap? Pak Iko ya. Pak Iko untuk di share screen hasil diskusi dengan teman-temannya. Ya, silakan dijelaskan apa yang kamu lakukan. Jadi di sini kami masih berdiskusi dalam perjalanan berdiskusi. Di sini ceritanya si putrinya itu dikutuk menjadi ayam. Nih, dia dikutuk menjadi ayam. Nah, jadi si putrinya akan diberikan pertanyaan matematika oleh penyihirnya. Namun bila dia jawabannya salah, dia akan dikutuk menjadi ayam. Oke. Ya, ini terinspirasi oleh cerita apa? Ya, kira-kira untuk materi ini, apa yang akan kamu lakukan dengan program matematikanya, dengan materi matematika? Apakah kira-kira materi apa yang bisa masuk untuk program yang kamu buat ini? Eliminasi. Eliminasi, oke. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Maiko. Oke, ya tadi Maiko dengan cerita rakyat itu bisa ya, seperti itu boleh ya, digabungkan, ya. Tapi nanti mungkin dibuat matematikanya, programnya lebih bagus materinya. Ya, kita lanjutkan. Haidir, silakan untuk share screen. Apa yang sudah didiskusikan, dijelaskan, kemudian materi apa yang dibahas. Oke, silakan Haidir. Ini dijelaskan program yang sudah kamu diskusikan dengan teman-teman kamu. Silakan. Oke, jadi di program ini kita buat tentang perkalian. Dimana kalau kita itu bakal mainin perkalian. Kalau jawaban dari perkaliannya ini salah, maka orang yang di depannya akan lari ke depan. Tapi jika jawabannya benar, beruang ini akan maju ke depan. Nah, kita tujuannya adalah menjawab dengan benar sampai beruang itu nyampai ke si orang ini. Jadi kalau kita beruangnya nyampe ke orangnya, kita menang. Tapi kalau kita salah atau orangnya nyampe ujung, berarti kita kalah. Gitu, Pak. Oh, gitu. Oke, jadi ini materinya berhubungan dengan apa di matematikanya? Tentang perkalian, Pak. Perkalian. Oke, ya nanti tinggal kamu sempurnakan kembali ya. Bagus, kita aplaus dulu untuk kelompoknya Haidir. Oke, terima kasih Haidir, Saira, Fikri, dan Raja ya. Oke, kelompok yang terakhir, Rakai, silakan untuk join dulu. Silakan dipresentasikan apa yang kamu diskusikan dan yang sudah kalian buat. Silakan Rakai. Jadi kelompok saya bikin game tentang meletuskan balon. Jadi balonnya ini kalau kita pencet spasi ini ada balon. Pokoknya balon yang warna biru itu, nah balon yang warna biru itu bakal jadi balon yang genap. Lalu balon yang warna kuning bakal jadi balon ganjil. Jadi kita di sini harus milih antara balon genap atau ganjil. Kalau misalkan ganjil jangan dipencet, kalau genap dipencet. Kalau misalkan yang ganjil dipencet, nanti kita kalah. Udah Pak, sekian. Coba dipraktekkan dulu. Nih. Itu kan ganjil kan ini, kalau kita pencet, kalah. Nanti akan mulai game baru. Kalau misalkan yang mencet yang genap doang, nanti skornya bakal nambah Pak. Nanti kita cari skor sebanyak-banyaknya. Nah itu Pak. Oke, jadi ini tentang bilangan ganjil dan Genap. genap. Oke, ya kita beri plus dulu untuk kelompok. Oke, silakan ditutup dulu Rakai. Ya, jadi itu beberapa hasil dari diskusi hari ini.
tentang program Scratch ya untuk pembelajaran matematika. Kalian sudah cukup baik bisa memahami dan bisa membuat program-programnya. Semoga kedepannya bisa dibuat lebih baik lagi sehingga bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran matematika baik di sekolah kita maupun untuk teman-teman di sekolah lain. Kita coba dulu untuk quiz lagi ya, untuk melihat pemahaman kalian dengan apa yang sudah kalian pelajari. Ya, silakan masuk dulu pesertanya, silakan. Oke, kita mulai saja ya untuk quiz ini. Udah siap semua ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tentang ya Scratch dan AI. Silakan. Oke, kita lihat pemenangnya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya untuk pemahaman pengetahuan tentang artificial intelligence, kemudian dengan Scratch. Semoga ini bisa kita gunakan untuk pendidikan kita lebih baik lagi. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Bahasa Korea yang terima kasih adalah kamsahamnida. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semua. 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 제 생각에 기술의 발달, 특히 인공지능은 우리의 활동, 특히 지식을 배우는 데 있어서 우리가 손가락의 터치로만 이미 세상을 볼 수 있게 해줄 것입니다. 스크래치 어플리케이션을 이용한 것을 적용한 제가 주제를 이해하는 데 큰 도움이 됩니다. 특히 수학은 쉽고 매혹적이면 재미있고 설계적인 것이 됩니다. 감사합니다.